tes di tes bunting. Aduh. Oh, atau wadidaw, tokcer amat di tes bunting. Nah, oke. Kayaknya sekarang nih gue lagi mau janjian sama one of my old friend. Jadi teman gue udah lama. Mungkin kalian juga menerka-nerka siapa sih gitu. Dan kemudian tuh kayaknya tuh dia lagi booming banget. Dia lagi booming lagi itu karena dia adalah sedikit kena kasus beberapa gitu. Dan gue mau gue berempati aja gitu sama dia. Lu kenapa sih bisa kayak gitu? Penasaran kan? Ya udah. Don't go anywhere, stay tune di Mariska Real ya. Kita akan real talk bersama berita terhangat. Jadi gimana nih Mariska? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita temu kangen lagi. Ya ampun. Iya bener-bener bertemu kangen lagi. Nah, Mangga lewat dulu Mangga. lewat dulu iklan. Ini acara reality show. Acara makan-makan sih sebenarnya. Jadi kita tuh lagi kuliner guys. Itu tapi gimana ceritanya? Gue kan liat TikTok lo itu. Itu kenapa sih? Lo lagi stres kenapa sih? Enggak sih, enggak stres deh. Oh nggak stres ya? Oh jadi berarti happy. Happy. Oh Aku lagi rame sih. Iya. Tapi maksudnya lo nggak apa-apa kan? Enggak sih, bisa. Justru setelah terlepas lebih bahagia kayaknya. Mungkin sekarang lebih bahagia kali ya. Jadi ya mungkin jadiin pelajaran lagi. Gimana ya? Mungkin udah jalannya kayak gini, harus gagal lagi gimana? Bukannya kemarin gue Lagi? seneng banget gue ngobrol sama dia ya. Iya. Pokoknya soalnya karena kan enak banget sih kak, lu bilang gini. Iya kan. Iya, kita nggak Tidak usah ngomong sesuai dengan ekspektasi ya. Iya, makanya kita ngomongin dia aja ya, kita nggak usah ngomongin. Pokoknya kita ya namanya perempuan lah ya. Betul. Pengen temennya tuh sama-sama bahagia. Iya, pokoknya aduh kan karena udah enak gini. Iya, bagus dong. Kok gue nggak diundang ini? Nah, tiba-tiba gue di TikTok apa sih settingan apa gimana sih sebenarnya, apa dia bercanda apa gimana sih? Sebenarnya Kok jadi kayak main-mainan Kayak gitu loh. bercanda ya. Masa aku pernikahan main-mainan? Masa aku juga mikir tahu kok bisa ya pernikahan sih sampai itu apa sih? Aku tuh kan mimpi. Bercanda. Tapi gimana sih? Apa lu settingan? Maksudnya lu nggak stres gitu? Enggak, semua itu enggak settingan, enggak ada yang settingan. Cuma emang jalan hidupnya seperti orang yang setting gitu. Karena emang kenyataannya kayak gitu. Udah gitu kan gue sebelumnya juga lihat video dia kan lagi ulang tahun gitu kan, tuh rumahnya gede banget loh, ya ampun udah jadi nyonya loh, udah di martin Bukan nyonya deh. Bukan nyonya deh kayaknya. Gue suka gosip-gosip aja. Iya, sambil ngobrol-ngobrol lah ya, sambil-sambil Ya sama itu gimana makan. ngomongnya kan kalau gosip, kalau misalkan lu nanya ke siapa, nanya ke orang gitu Pasti nanya langsung ya kan. Merah. gitu terus udah kayak gitu kan, oh udah enak banget sekarang ya gini-gini. Oh iya pokoknya udah merah. hijau gini-gini. Oh terus ya gue juga ngeliat di TikTok lu lagi juga kan, terus sekarang kok kayak gitu lagi, sampai ada yang bilang bagus lah baru sadar sekarang. Iya ini kayaknya. Komentarnya Banyak ya. Iya, tapi emang sih ya dari awal aku kenal sama dia tuh emang udah ada perasaan gak enak. Bahkan kan kita tuh pas lamaran ya kan, kita tuh kan lamaran kan tuker cincin, tuker gelang gitu kan. Nah itu sempet putus kak, sempet auran gitu, auran gitu. Gelangnya tuh sempet putus gitu. Auran tuh kayak putus. Kayak ada firasat nggak Kayak baik. firasat gak baik gitu, kayak ada pasti gak akan baik gitu ke depannya gitu. Karena udah ada Iya. pertanda gak baik. Cincin hilang lah di mobil coba. Sally itu. Cincin yang tunangan itu hilang, sempet dicari-cari dulu. Terus gelang-gelang tas B yang couple itu, tas B itu sempet putus, bear gitu, miliar gitu. Berantakan gitu kan di lantai coba. Terus dari situ emang waktu itu kan aku juga banyak pikiran ya, nggak tahu kenapa kan waktu itu aku juga lagi rame ya kan sama si A ya kan. Nah, ini dateng lah mungkin. Sebenarnya di sini aku juga mau ngomong ya, itu untuk aku pacaran 3 tahun tuh nggak ada. Kan emang kenalnya tuh. Iya, kita kenalnya udah lama. Kenal 3 tahun kita, cuma kita Jadi sempet sebenarnya asli kenalnya udah lama. Nah, kita tuh kenal 3 tahun, cuma aku sempet makan gitu ya, makan ngobrol tuh ada kali 4 atau 3 kali lah ya gitu kan. Ngobrol kayak gitu, nggak tahu kenapa ya
dia mungkin tahu ya kalau aku lagi viral gitu ya kan, kayak seakan-akan kayak memanfaatkan gembar-gembur banget gitu. Dia upload foto aku sama keluarga aku pas lagi makan bareng ya kan, pas hari aku ulang tahun ke esok harinya gitu. Jadi nggak tahu, mungkin aku lagi jadi perbincangan medsos gitu kan, publik juga. Tapi kalau buat gue sih emang terlalu cepet sih. Tadi gue berpikir apa lo take duluan, tapi nggak mungkin. Enggak. Tahu nggak lu Kak? Kan kita habis liburan kan waktu itu dari apa namanya? Dari Malaysia gitu kan, tiba-tiba Beb, gua mau ketemu Kok diajak sama seperti El? dadakan say. Itu traveling apa ya, dadakan. Kayak kalau bulat modal nekat. Asalnya mau Oktober, gak jadi. Udah Terus, lama lah. Udah lah Beb, kita pergi sekarang aja gitu. Ya udah, ini jadi lah. Terus akhirnya? Nah itu tuh pas kita baru inilah ya berapa minggu atau 1 bulanan lah, dia tuh ketemu lah sama si Oh, coba. nggak usah disebutin iya, namanya, iya. ya kan. Nah pas ketemu sama si Karena gue di sini pengen tahu tentang Iya, lo aja gitu. iya. Gue nggak pengen tahu orang lain. pas ketemu sama si Gue sering Anu, nanya sama dia kok. pas ketemu sama si Anu tiba-tiba Be gimana ya, gue takutnya gue langsung nikah sama dia Be, gini. Terus dia cerita lah, ya namanya temen, lu yakin Beb lu mau nikah sama dia? Gue gituin loh, bener nggak sih? Terus kata dia, iya deh Be, kayaknya Be gitu ya, gimana emang udah waktunya gue nikah kali, kata dia gitu kan. Coba deh, gue ngomong gini, coba lu Minum. terus gue giniin, Be coba lu ini aja, gue bilang apa, sholat istihara dulu, seenggaknya 7 hari berturut-turut istihara dulu, gue gituin dong, bener nggak? Iya Be gitu kan. Tapi nah dia tuh ngebagus-bagusin si cowok ini, ya namanya kita temen, ya masa depannya udah cerah lah, terus ya kelihatan bahagia juga ya, kita support lah gitu. Tapi kan seenggaknya kita juga udah ngasih tahu jangan terburu-buru gitu kan. Coba lu sholat istikharah dulu, yakinin dulu hati lu, gue gituin. Tanya tuh, bener-bener dadakan banget Kak, tiba-tiba berapa minggu kemudian tunangan ya kan, terus nikah. Iya makanya gue juga kaget. Terus tau nggak apa-apa ya bilangin ya, Katanya paginya tunangan, malamnya menikah. Gilingan. Tapi netizen tuh ada yang bilang aku tuh ibaratnya ya gitu-gitu aja, nggak nikah. Nggak Masa sih nikah. harus aku sepil gitu kan? Sedangkan sekarang aku udah cerai. Sedangkan sekarang aku udah proses cerai. Buat apa aku sepil gitu kan? Tapi beneran nikah, sah apa nikah siri sih? Nikah Nikah sah, Nikah agama. sah. Nikah sah. Apa pernikahan semacam itu? Ini makanya. Kan gini, keluarganya itu sama dia itu nikah sama aku tuh udah kayak pengen apa lah gitu ya, buru-buru banget. Gitu kan kata dia, Be gue nanti mau ini apa namanya, mau honeymoon di Bali ya kan. Kok udah berbulan-bulan honeymoon di Bali nggak jadi gitu kan. Gue sebenarnya udah agak-agak ini ya, aneh gitu ya. Terus gue tahu dia kan, kok dia sampai mau handphonenya tuh dipegang gitu loh, diobrak-abrik Kak, di Instagramnya, WA-nya, iya diobrak-abrik. Itu kan privacy ya, maksudnya ada curhat-curhatan sesama iya, cewek ya kan, nggak mungkin juga. Nah itu dibacain semua Kak. Dari situ aja ibaratnya aku tuh sebenarnya udah gak nyaman Kak. Ibaratnya aku ini kan tipe yang apa tuh privasi gitu kan. Ya udah sih ya, saling percaya gitu ya. Aku aja nggak pernah komen sama PP dia sampai ini dia sampai aku sampai semua teman-teman konten aku tuh di unfollow coba. Ya ampun. Malah kan itu teman-teman konten dia teman-teman real aku gitu kan. Iya. Semua di unfollow. Terus? Yang WA-an sama teman-teman cewek aku semua dibacain. Iya padahal kan WA kita tuh bener-bener private banget. Iya. Istilahnya kayak kan gue sama dia tuh punya Ngobrol lah ya, suka. privasi lah ya kan. Bener nggak sih, ada hal-hal yang emang nggak harus orang tahu gitu. Emang bener-bener ya privasi kita. Masa dibaca-bacain sampai dia ngomong gini, Be jangan dulu chat aneh-aneh kata dia. Soalnya ada laki gue, dia suka baca semua chat-chatnya ini ya. Padahal aku nggak pernah ibaratnya kan posesif ke dia, overthinking enggak. Aku mah orangnya ya Kak, kalau udah satu ya udah aku percaya sepenuhnya sama dia. Tapi dia ini tanda kutip selalu apa ya, meragukan aku gitu ya. Jadi buat apa ya aku? Soalnya lo kan cantik, muda lagi, terkenal. Tapi aku orangnya nggak suka dituduh-tuduh kayak gitu, apalagi nggak ada bukti. Masalah mas kawin ya kan, setengahnya dia ubrak-abrik, di lemari itu diambil Beb. Terus lemari, meja rias, otomatis kan itu tuh harusnya seserahan lah, istilahnya emang kebutuhan ya gitu. Dibawa Beb, nggak, maksudnya yang dia lempar tuh cuman baju-baju dia. Terus mas kawin setengahnya dia ambil. Ngerti gak sih, mas kawin itu kan istilahnya
dia tuh cowok pengacaraan dia tuh tipe ini Mantap. tipe cowok yang nggak merugi kak, kayaknya nggak pernah royal perempuan menurut aku ya. Ibaratnya gini, kalau lelaki yang paham agama mas kawin itu hak istri, tapi dia ini ibaratnya nyopet mas kawin aku. Nah kenapa? Terus ada bahasa katanya aku nyuri cincin tunangan dia. Sekarang gini, semua emas begitu cincin itu hak istri dong. Apalagi dia, maaf ya, 2 bulan dia nggak nafkain aku. 2 bulan dia nggak nafkain aku, ya aku jual lah cincinnya. Oh Ya iya, kan? terus Orang buat bersama kok. terus ada gimana? Jadi dia tuh menyepelekan mentang-mentang aku bisa nyari duit, punya penghasilan. Dia seenaknya kak ngapain gue kak. Oh jadi enggak Gitu. oke karena lo udah pikir dia kan anak kaya, uangnya lebih banyak mungkin, jadi Dia mikirnya gue bisa nyari duit. iya dia pikir nggak butuh kali uang gue gitu. Nah udah gitu. Agamanya kurang sih. Kan kalau misalnya sorry to say ya, masalah finansial tuh uang istri ya uang istri, uang suami ya uang istri istilahnya ya. Bukan berarti kita ini, tapi kan emang itu hak kita kan. Terus sebagai laki-laki itu emang kewajiban kan nafkahin istri, bener nggak kak? Masa iya mentang-mentang kita cewek bisa cari duit sendiri, dia nggak nafkahin, bener nggak? 2 bulan nggak nafkahin, dia hidup pakai duit sendiri gitu loh, kesana kesini, terus kayak nyindir gaya selangit apa gitu ya. Ya kita beli barang-barang pakai duit kita sendiri bos, hasil kerja kita sendiri, bener nggak? Sekarang dia ngomongnya gaya aku tinggi katanya. Hello, sebelum sama dia aku emang kayak gini apa adanya. Bahkan sebelum kenal dia, ya kan aku emang kayak gini apa adanya. Dan apa yang aku pakai, apa yang aku bergaya nggak pakai uang dia. Hasil kerja keras sendiri ya kan. Tapi dia dengan tanda kutip menyepelekan mentang-mentang aku bisa cari uang seenaknya. Sebenarnya kalau lu udah berumah tangga, kayak skincare, body care, ya kan, fashion, apapun itu, Iya semuanya lah semuanya harus dicukupin lah. Harus ditanggung, Lu jangan ya. cuma mau enak-enaknya doang. iya gitu ya. jangan cuma pengen layanin doang ya Nah, bener-bener apa itu nggak bikin ilfil? Nah yang kedua, itu nikah 1 bulan ini udah nuntut gue apa? Kapan hamil katanya? Jangan KB ya, hamil ya katanya. Bukan cuma tentang soal anak. Kita tuh nyariin orang yang support kita, yang sayang sama kita, yang apa ya, memahami kita. Anak bonus sebenarnya nggak sih, ngikutin. Iya, ngikutin. Ya nggak sih gitu. iya Ini udah nggak baik, berarti dia tuh nikah sama gue cuma pengen punya keturunan dari gue doang. Ntar yang ada kalau gue punya bunting, anak gue jadi beban yang ada nanti. Gue jadinya masa depan gue hancur yang ada. ya mohon maaf ya, maksudnya lu aja susah gitu, ntar anak kamu lepas makan apa Nah, gitu ya kan. anak kamu lepas makan apa, Iya, 2 bulan aja nggak dinafkahi. Nah, maka dedek gitu. Iya makanya lo nggak mikir ke situ. Nah, itu. Padahal tau nggak, dia aja sampai main ke tempat gue, gue ini ya, soalnya kan gue udah ini nggak enak kata dia. Gimana ya, dia maksudnya bener-bener melayani laki gitu, sampai dia mau main ke tempat gua aja kan biasanya kayak gimana gitu. Tapi kan kita juga tahu lah posisi apa kalau udah nikah kayak gimana kan. Tapi tetap aja maksudnya dia tuh masih mikirin lakinya gitu. Bisa menjaga loh, yang tadi ya gue liar bebas, gue masih bisa nurut loh. Tapi dengan alasan dia ibaratnya ngajak pisah, katanya gue nggak nurut kak sama dia, gue bisa diatur. Sekarang gini, orang nurut gimana daripada gue belum terus gue nggak punya duit. Seharusnya lu sebagai suami ngertiin dong, bersyukur punya istri yang bisa nyari duit. Udah sih saling percaya ya kan. Ini gue pengennya di rumah terus tapi dikasih duit enggak. Kita stres lah gue. Ini gue nyari duit. Waktu itu kan ada kita tuh ada ini ya kerjaan lah di Kelapa Gading, bener nggak sih? Kerjaan di Kelapa Gading, sampai si lakinya tuh ngikut baik gimana ya, kan aku ngasih ini kan, Beb ada kerjaan, gue bilang gitu kan, Beb ada kerjaan di apa namanya tuh di Kelapa Gading, lu mau nggak gini ya udah Beb, tapi gimana ya laki gue, kata dia, gue nggak apa-apa kan bawa Saking laki nggak gue. enaknya gitu Sampai loh. meeting aja dibawa lakinya. Gue udah kayak nggak ada kerjaannya aja lo ngintil gue gitu loh. Kan dia bukan pengusaha katanya sih ini. Ya gimana ya, nggak tahu kalau laki-laki itu bekerja keras gitu. Gue aja sendiri udah berusaha keras buat diri gue sendiri gitu. Masa gue kerja yang ikut-ikut gue mulu, gue nggak suka lah. Ya udah sih, sibuk masing-masing, sibuk kesibukan masing-masing gitu. Jangan ketika gue meeting ada endorse apa ngikut-ikut terus, kan nggak nyaman gitu kan. Iya. Sampai tasnya, dompetnya di sebelah abri kak. Ya ampun kenapa gitu? Nggak tahu ya. Ibaratnya kayak orang ini ya, kayak bukan sopan santun sih ya. Kayak aku aja ibaratnya megang apapun yang pasti dia, aku nggak pernah buka-buka. Nggak berani. Tapi dia itu kayak berani sembrono gitu, apa diperiksain apa. Aneh gue bener deh. Aku Terus dia tipikal orang yang nggak suka di ini kan, dia aja ngomong ke gue kan, Ben nanti kalau misalnya lo mau nikah tuh mending apa kata
keluarga, ya, maksudnya gue lah mandiri gitu. Terus dia yang ngasih tahu ke gue, terus dia juga bilang gue mau nggak suka ada handphone gue diubrak masuk gitu dia atau apa gitu. Terus ada ya pasangan yang saling ini ya kan tahu passwordnya atau apa. Ya iya kan gue juga nggak suka beb, gue bilang. Tapi taunya pas ini dia diobrak abrik pak, sampai chat-chat sama gue aja dibacain semua, padahal itu ada privasinya loh. Pokoknya apapun yang tentang aku sama temen aku dia tuh kayak pengen tahu kayak gitu, kepo gitu ya kan. Aku kan gak suka kayak gitu, udah gitu permasalahan tuh bukan cuma itu aja, udah banyak banget sampai dia ibaratnya gini ya, dia tuh nolak aku, ya aku gugat balik lah gitu, aku cerain lagi gitu kan. Sekarang gini banyak dia bilang berkuar-kuar katanya belum, katanya nikah mah kawinnya sering. Emang belum nikah ngapain? Udah nikah anak gue pada minta anak. Kan gila logikanya. Aku nikahnya juga ada kok, gue ada gitu. Gue kayak mau nikah. Nah itu sekarang ini kalau emang nggak ada nikah ngapain dia nginep berminggu-minggu dari orang tua gue ya kan? Apa nggak digerebek? Ya kan? Cowok yang ibarat pemikiran yang dewasa rendah nggak bakal sembrono komen cepat-cepat lemes kayak wanita kayak gitu, bener nggak? Ngomong katanya udah katanya kawinnya sering nikah mah enggak, harus belum. Emang harus sepil. Kalau misalkan dia sepil bukti nikahnya juga percuma, gue udah mau cerai. Udah gue gugat ke pengadilan, gue yang bayar. Gue yang bayar perceraiannya, beli tuh. Gue beli harga diri dia. Iya. Ngapain dia tanggung talak 1,5? Kamu kalau emang dia punya duit, dia doang yang ngurus cerai, jangan gue. Iya. Awal itu gue emang yang cerai. Enggak, maksudnya dia minta cerai aja segampang itu loh. Maksudnya kan bisa dibicarakan baik-baik. Harusnya tuh kayak gitu kan. Kan jangan dulu ambil keputusan yang berdua. Kan harusnya apa bicara baik-baik kayak gimana lah gitu. Ya kan ini mah langsung aja anjir. Ya udah. Pokoknya gini, aku tuh minta cerai itu di WA dengan WA ketikan lah ya, chatting ya. Aku minta cerai, bla bla bla, panjang lebar. Dengan semudah itu dia balasnya kayak gini, ya udah kalau emang itu mau kamu, aku mah siap aja kapanpun. Anjing, segampang itu ya, nggak kayak pas pertama ngajak pengen udah kayak berak nikahin gue. Terus akhirnya dia begitu. Oh berarti emang tipe cowok yang gampang mengucapkan salah atau cerai, laki-laki gampang nyerah gitu. Karena sih ya kan rumah tangga gagal 2 kali juga mungkin sama masalahnya kayak gitu juga, gampang mengucapkan kata cerai. Nggak baik sebenarnya laki-laki itu gampang mengucapkan kata talak atau cerai itu nggak baik. Iya. Kalau dikit-dikit cerai iya baik. Benar. Mendingan lo pacaran aja gitu kan. Iya, istri minta cerai langsung. Nah, harusnya kan bisa dibicarakan baik-baik gitu ya kan. Iya. Sampai dia bilang gini, ya udah nanti aku sama orang tua aku ke sana sambil bawa barang-barang aku, kata dia gitu kan, sambil beresin lah gitu, bicara baik-baik. Ini mah nggak mau ya, kayak nggak mau, malah barang-barang dia langsung dilempar ke sini, padahal dia mau silaturahmi loh ke sana, mau ngobrolin cara baik-baik sama tapi kan dia ya ibaratnya udah ngomong pengen silaturahmi aja, walaupun kita cerai kita harus jaga silaturahmi, tapi dia yang nggak ada itikat baiknya sama gue. Dia pengen ngajak perang gitu, dengan mau pulangin gue tidak sopan ya kan, tanpa ada dia nih nyuruh orang juga, baju dibuntel-buntel, nyuruh orang nganterin baju ya kan. Oh iya, tapi gue mukanya tuh kayak biasa happy, karena mungkin dia nggak terlalu cinta ya, bagaimana ya? Bukan masalah walaupun waktu lu kalian sebentar ya kan. Iya. Tapi masalahnya kejadian itu tuh yang kalau buat gue itu Cara cepat tuh. sakit dan sangat membekas gitu loh. Dia pasti ya sakitnya sakit gitu ya, kayak pasti inget lah perlakuan dia begitu. Dia tuh di sini di dalam hatiku. Makanya sebisa mungkin kan dia main ke tempat kita atau apa, kita gue hibur gitu, kita teleponan, kita ketawa-ketawa. Akhirnya apa dia juga kata dia sampai kemarin bilang gini ya waktu sampai titik, ya gue gimana mau ini kan, coba mau galau, katanya punya teman aja kayak begini kan, aku random karena kan Ya kalau dipikir-pikir ya iya sih ya, dia sakit hati sakit banget. Karena apa? Dia baru kali ini diperlakukan sama laki-laki kayak gitu, ibaratnya nggak tahu diri ya kan, ibaratnya bukan sombong. Gue milih dia nih di belakang juga masih banyak
yang pengen dapetin gue, tapi gue buang tuh mereka tuh gue buang ke tong sampah. Tapi gue malah mungut yang lebih dari sampah, atau mungut gagal ini. Iya. Nyesel lah gue. Kalau bisa gue gimana ya? Aku sampai kan dia lagi di atas anaknya. Dia tiba-tiba memilih untuk menikah, ternyata dia udah asalnya udah melakukan semua kewajiban sebagai istri, dan taunya dia malah begitu gitu. Tapi ya segala sesuatu jangan disesali. Mungkin ini emang udah jalannya juga. Udah takdir juga sih. Udah jalan-jalan ya. Belajar dari biar jadi pelajaran aja. Belajar dari yang udah oh kayak gini. Jadi nanti ketika mau nikah tuh jangan langsung ambil keputusan gitu. Jangan secepat itu, ya kan? Lu Kalau bisa keruk dulu uangnya pas lagi pacaran. Ini benar-benar dikeruk. Nah, Yang ada gue dikeruk. dulu uangnya, begitu udah nggak ada uang, begitu udah lagi kismin udah tendang aja, langsung di blok aja. Iya, begitu udah kismin blok langsung. Nggak terima gini, kalau emang udah pengen cerai tuh udah sih nggak usah ngejak gue ini kayak nggak terima cerai gue gitu kan. Aku belum tahu. Maksudnya ada lagi itu belum datangin. Iya nanti lu lihat aja nih ada screenshotnya. Screenshotannya ya kan sampai ngomong barang second untuk second lah. Emang gue nikah sama lu jangan, lu juga duda anak satu. Iya. Ya berarti gue jadi janda juga gitu berarti suami gue Janda terhormat. Iya betul. Ibaratnya suami janda dikasih barang janda ibaratnya nikah anak gue yang gak suami gue meninggal gitu kan. Iya akhirnya barang second untuk lagi second. Wah lu kan kenal gue janda, kenal gue perawan, bener nggak? Gue kenal dia juga second muda, punya anak lagi. Nah lu nikah sama gue nggak ada anak. Iya. Apa yang gue dibebani? Apa lu ngempanin anak gue nggak ada anak? Iya. Apa lu nafkain anak gue? Enggak, gua nggak ada anak, sama aja ibaratnya lu nikah sama gadis. Iya. Iya, bener. Lalu lu ngidupin satu cewek aja nggak bisa, apalagi kalau misalnya dia udah punya anak ya kan? Iya, makanya. Dan terus itu yang dia tinggal di rumah besar itu dia bukan yang waktu lo ulang tahun. Bikin story ya Iya, kan? bikin Nanti story kalau ulang nikah tahun. mau di sini. Itu yang ulang tahun, iya, yang nikah juga. Terus yang dia pakai pre-wedding, pakai baju ala-ala, kayaknya mewah. Kalau pre-wedding endorse sih ya. Katanya banyak, katanya ada yang ngomong gini ya netizen. Kasihan cowoknya udah ngeluarin duit banyak, pre-weddingnya ganti-ganti terus. Kasihan cowoknya habisan duit, padahal dia nggak ngeluarin duit. Punya pakai nama gue endorsean gratis. Itu jujur bener. Iya, dia ngeluarin duit. Tapi jangan-jangan kalian itu terikat endorse kontrak gitu. Oh, paling kita ke sekali aja gitu kan foto-foto shoot. Makanya Kita mah mana mau ya terikat sama perusahaan kan? Endingnya berarti tadi gimana lu? Tinggal di kos-kosan atau gimana? enggak, gue di rumah gue sekarang. Kemarin-kemarin ini loh, pas lo keluar dari rumah orang tua, kamarnya lo kan sempat ngontrak gitu. Enggak nggak ngontrak, jadi Sempat ke pas yang di tempat yang kecil gunung itu yang lo bilang itu. Rumah dia yang satu petak itu satu petak. oh gini, bukan yang aku ngontrak, aku di sana tinggalnya tuh di rumah petakan gitu, yang petak itu. Iya, di rumah petakan itu. Maksudnya di lingkungan itu tuh di satu ini tuh ada kayak terpisah gitu loh. Ada dua kamar Rumah sekatan gitu, tapi cuma kamar doang sama kamar mandi. dia tinggalnya di satu kayak kos-kosan lah gitu. Iya, kayak kos-kosan, biasanya kayak kos-kosan. Iya, Bawain kue ulang tahun di kamar. Jadi itu di situ. kamar doang. Oh, di kamar itu. Iya, tempatnya Kamar itu doang sama kamar mandi Iya, udah. itu kayak kos-kosan gimana sih, kayak kos-kosan gitu. Dan dia keluarga menawarkan untuk dia tinggal di rumah yang gede, jaraknya jauh lah ya. Tapi di situ ada orang yang buat apa? Masa gue tinggal sama orang-orang yang lain di rumah itu? Ya kan, nggak tahu dia rumah siapa, nggak tahu juga. Nggak tahu, nggak jelas. Numpang lagi? Nggak tahu ya numpang apa gimana ya jelasinnya ya. Ya tahu emang rumah dia, tapi kalau rumah dia kenapa ada orang di rumah itu gitu. Jadi di rumah itu tuh, kenapa aku nggak mau di rumah yang besar itu? Karena ada banyak orang, ada ibu, ada anak-anak, ke bapaknya, ya betul. Gue kayak numpang di rumah orang ya. Nah, malas dah gue tinggal di sana. Ya kan, nggak, tapi pas gue tinggal di petakan gue juga nggak nyaman ya kan. Gue juga nyamannya jenuh. Udah gitu gue Cuma kamar doang. iya, gue nggak bisa bikin konten apa-apa gitu loh, tau nggak sih? Jauh kemana-mana. Dia sibuk dengan hobi itu, ya nggak? Tapi lu kayak gini, tapi lu kayak itu bisa mukanya tuh udah biasa aja. Biasa gitu. aja. Mungkin Kayak feel free gitu apa gimana apa.
aku tuh sebenarnya tipe orang yang Walaupun bahagianya orang. tapi gue tipe cewek yang gampang apa ya, bisa menyembunyikan masalah, bisa nggak terlihat. Berarti hidup gue udah profesional kayak gitu kan. Oh iya bener-bener. Kayaknya jago acting ya, dapat piala dong. Gue nggak harus galauin laki-laki, berarti yang nggak ada effort gitu dia ngapain gitu. Iya. Ngapain nangisin? Ya sedih pasti lah, tapi kan ketika Kecewa dia ya, bukan sedih ya, beda tuh kayak kecewa, bisa gitu gue milih laki-laki yang salah gitu loh. Sedangkan mantan almarhum sama gue ini nge-treat gue dengan baik gitu loh. Dan berusaha sama dia, cico, emberan, bukan orang biasa wah. Iya. luar biasa selesai. Aku juga udah kenal ya kan. Sama ini, tapi ya mereka yang wow itu tersisihkan sama yang ini. Wow. Dia yang bisa ini sampai dia udah be gue mau serius ya udah ya, maksudnya dia juga baik-baik sih, lepasin mereka ya kan, ngomong baik-baik dia mau nikah sama ini. Ibaratnya yang deket Akhirnya sama- pilihan dia lah gitu kan, sama pilihan dia ternyata tidak sesuai. Jonga. Gimana ya sayang? Kemarin aku menggugat perceraikan ke pengadilan. Itu tinggal tunggu katanya sebulan. Gue sidang. Gue datang sidang. Ya gue yang gugat ya pasti gue datang. Syukur-syukur dia nggak datang. Ngapain datang? Kalau datang nanti di mediasi balik lagi. Gue nggak mau. Gue nggak mau balik lagi. Orang dia udah nalak gue. Itu yang surat talaknya gue kasih ini loh. Gue kasih surat apa kasih hakim itu. Iya, nggak sih? Iya loh. Tapi yang ngerasain sekarang apa? Udah. Biasa aja. Ya, jadi waktu selama berapa bulan? Rumah tangga 4 bulan mbak. Tapi lo sempet nangis ya? Sempet lo ada ngerasa Nggak down? ya, mata gue keren kali ya. Gak nangis loh. Kan berarti gue nangis harus nangis ya. Tapi malah bisa sama dia tuh gue malah lebih seneng kayak Kayak burung dari keluar dari dalam sangkarnya. nah, gue ngerasa pas sama dia gue juga kayak kebanyakan lesu, letih, kayak gue kayak gelap gitu, kayak apa ya, banyak pikiran juga, nggak tahu itu pikiran apa, kayak gue tuh nggak ada pikirannya. Kayak gila dong, masa nggak ada pikiran? Gila apa ya gue ya? Terus Gila apa ya? Tapi sekarang enggak, waktu itu pas sama dia tuh kayak ngerasa gue banyak diemnya, nyurung gitu. Right, udah. Tunggu masa idah sebulan lagi. terus untuk rencana ke depannya gimana nih? Rencananya ya belajar sama kerjaan, bahagiain diri sendiri, terus sama temen sendiri juga kita bisa bahagia, bisa ketawa-tawa gitu kan. Buat apa kita punya pasangan, kita bisu, bisa Ya ketawa. benar-benar, kok bisu ya kan? Lagian juga buat apa punya pacar kalau sama semua orang kita panggil sayang. Sayang, sana sayang, oh semuanya tuh sayang. Ngapain? Lihat tuh Karesi kayak nggak ada beban ya kan. Gila dong. Iya. Happy terus ya kan. Walaupun beban pasti ada ya Banyak. say. Walaupun di belakang malu udah 7 nih. Udah musim 7 keliling kan. Tapi kan orang melihatnya kok si Karisma happy aja sih. Karena ya gue kan gak yang menyembunyikan masalah, buat apa gue galau. Terus nangis gitu. Ya sih. Kayak nyesel gitu kayak gimana ya? Bukan nyesel mungkin ya. Kecewa. Ya kecewa pasti. Penyesalan diri jadinya. Iya ya. Tapi kan kalau kita apa kumpul-kumpul sama temen atau apa permasalahan itu tuh hilang aja kayak yang misalnya kan nggak ada masalah. Padahal kan ada. Nah makanya kan gue bilang kalau dulu lo Pasti ada lah. rasa gue bisa Tapi buat apa? Tapi jujur kak, dia ya pas kemarin pisah sama yang terbaru ini, kayak nggak begitu lesu banget, nggak begitu sedih gitu loh. Tapi ada yang sebelumnya, ya kan, dia nangis tuh, be gue lagi sedih be di sini be katanya. Ya udah, aku nyamperin dia kemudian kita nginep di hotel. Gue lihat dia tuh kayak ya Allah ini bukan Cehna. Lalu kenapa be? Malah nangis sama yang sebelumnya. berarti sekarang jauh lebih bahagia. Malah sama yang sebelumnya yang ini nih. Gue suka loh nangisin cowok. Ya kan, Be? Ya sering dia nangis ke gue. Iya. Sama yang di sono ya kan, udah
pas dari sama yang ini jadian sama misalnya sama si A gitu ya, atau si B atau si C gitu, nangis dia ketika lagi ada masalah tuh. Ya nangisnya ke siapa lagi kalau bukan gue ya, nangis sampai kita nginep di hotel ya kan, curhat-curhatan gitu, kita cerita gitu ya, ya kita ngehibur dia juga lah gitu. Tapi anehnya ya sama yang ini, pas dia datang, be gue ini be apa sih gitu ya sih, kayak apa sih di bocah ya. Kalau aku ada pas datang pertama malah ketawa ke TV. Be gimana be gue ini be jadi janda lagi be kalau gitu. Maksudnya beda Iya, ya. dibawa bercanda gitu semuanya. Iya. tapi malah terlihat happy bener deh. Iya. Bingung kak, gue juga kayak kok bisa ya gue Makanya ketemu gue juga laki-laki bingung kok bisa gitu. Karena gue juga mikir kok bisa ya kayak nggak ada pikirannya dulu tuh gue kayak tahu gini gitu. Dia aja kan Hipnotis Cina ini nggak sih kata dia. Iya kan Terus pertanyaan dia kayak dia tuh bukan kayak biasa, Iya. kayak nggak ada masalah, kayak nggak apa namanya, kayak orang waras biasa aja gitu. Iya. Mungkin kakak pikir aku harus gimana nangis gitu. Ya seenggaknya kelihatan stresnya kayak gitu. Malah seneng gue. Kayak Gimana belum ya? gitu ya. Iya, lebih lepas lagi gitu maksudnya. Makanya kan gue nanya, dia kayak nggak stres sih, kayak nggak, biasanya kalau kayak gitu pasti kan depresi walaupun gimana gitu, apalagi lo merasa lo nggak dinafkahi 2 bulan, terus lo jalan hidup semuanya diliatin, pasti kan lo ada endingnya, kenapa gue kayak gini gitu. Mungkin penyesalan mah ada di dalam hati. Cuma Gue kayak nggak tahu sih, apa pakai topeng apa gimana, gue juga nggak ngerti gimana gitu, nggak tahu ya Bin. Mungkin udah tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. mungkin udah profesional kali ya menjalankan kehidupan ini yang Oh, keras. aktris papan tulis ya. Karena gini ya, jadi wanita itu harus bisa berdiri di kaki sendiri. Kalau bukan kita yang bahagiain siapa lagi? Oh, iya benar. Seorang ratu itu tetap ratu, Iya. jangan nunggu raja. Iya, Kalau benar. raja yang datang raja Fir'aun gimana? Oh, sadis dong. Sadis ya kan? Nah, Mepet. ratukanlah dirimu. Ratu tetap ratu, tanpa Iya. seorang raja juga ratu kok. Nah, ya enggak sih? Iya, Wang. Harus. Merah. Jadi ketika kita menyayangi seseorang, jangan melebihi rasa sayang kita sama diri kita sendiri. Iya, nah kuliah itu kenapa aku bisa nggak galau gimana? Karena aku lebih banyak cinta sama diri aku sendiri. mencintai. Lebih mencintai diriku sendiri ya kan? Iya, Daripada orang lain. kayaknya gue berandai-andai kalau gue yang kayak dia gitu kan, kayaknya gue udah stres deh, depresi. Nah, udah gitu gue main sosmed kayaknya udah persis kayak orang gila ya. udah persis banget, udah mirip gitu kan. Tapi lu bisa nggak persis. Wah, lebih stres gue nggak punya duit deh kayaknya. Iya sih benar gue Soalnya visi misi gue mendingan gue nggak punya pacar deh daripada nggak punya duit. benar Stres gue. Iya, Misalkan gue punya duit, gue galau bisa perawan. Gue bisa makan enak. benar. Ini udah nggak punya duit, udah Galau bisa kemana? Iya, galau-galau bisa breng ke Bali, breng ke sini, hilang langsung lah. Dengerin tuh. Iya. Tapi kalau misalnya galau kita nggak ada duit, stres say. Mau makan enak kagak ada duit ya kan? Nah, mau nyalon kagak ada Udah duit, rasain kan? emberan. Apalagi pas lagi punya suami kayak gitu kayak Susah wak mana-mana wak. aduh makanya itu gimana perasaannya udah punya suami tapi suaminya begitu, aduh. Tetap harus kerja sendiri ya say. Cari duit sendiri ya say. Ketika dilepaskan. Masa kita skincare aja harus Diri kita sendiri. Ah. Padahal kecantikan kita juga buat dia. Kalau Ini lo yang nangis sih. Iya nggak bisa lihat muka orang. Tadi aja si Roni. Roni mana? Iya. Nggak kita kelihatan. ini wanita-wanita bur makanya. Tadi karena perih ya. Udah Kebanyakan main HP. Emberan, minus wak. Tapi kalau nggak duit kita nyata. Yang mana yang biru, yang mana yang merah gitu ya. Dia aja nggak pinter ngitung ya. Pas gua kasih duit ya kan, pinter ngitung tuh. Dia duit apa lembar gitu. Udah bisa ngitung. Tapi apa di ATM gue ya? Waktu itu ada 4.000 ya kan. Berapa? Ini banyak duit lu katanya. Ini 4 tapi 4 juta. Oh, malah tahu dong. Iya. Kalau duit cash ngerti dia. Kalau duit cash ya gampang gitu ya, karena ada wujudnya. Nggak bisa gitu. Kalau cuma kalkulator
udah punya kepala. Iya. Jadi ada hikmahnya nggak dari sini? Ya hikmahnya Kayaknya ini satu pembelajaran yang benar-benar berarti ya. ya sih ya, pesan aku ya lebih baik ibaratnya kita menikah belum lama gitu ya, nggak apa-apa kita tuh belum menikah lama, tapi daripada menikah cepat dengan orang yang salah sih kita nggak apa-apa kita tuh Menjanda lagi nanti lama. enggak, maksudnya buat cewek ibaratnya gini nih, buat cewek-cewek yang belum menikah nggak apa-apa kalau belum menemukan jodoh, daripada kita buru-buru tapi ketemu orang yang salah. Orang salah, orang yang nggak bertanggung jawab lagi. Iya, nggak apa-apa, umur 30, 35 belum nikah nggak apa-apa, daripada kita nikah muda tapi ujung-ujungnya cerai. Iya. Nah, Iya sih, karena memang semua orang tuh nggak dapat. karena apa yang kita jalani beda lah kehidupan sekarang sama zaman dulu lah ya. Memang kita zaman dulu ya kan, zaman tahun dulu lah gitu ya kan. Kan sekarang generasi udah beda, udah modern. Jadi maksudnya dikit-dikit cerai, bukan banyak janda dikit-dikit cerai. Nah, ini yang bertanggung jawab kan gitu. Iya. Benar nggak? Kayak benar-benar. Makanya buat ibu nih yang punya anak cowok jangan terlalu dimanja, biasakan mandiri, kerja keras gitu wah, biar nggak jadi anak mami. Gue juga sempat lihat tuh yang dia pakai mobil bak gitu, mobil BA gitu. Terus lu yang foto di Bali itu lo yang di pantai itu dan dia duduk belum dari Yang di Bali. Kan di Bali, orang belum pernah ke Ekspektasi Bali. Bali. Tapi ternyata di Bali Ya di situ di pantai Anyer. hanya masih dekat-dekat sana. Paling 1 jam ya dari tempat ekspektasi nanti gue mau Ke Bali. iya nanti gue katanya mau apa honeymoon di Bali katanya ya udah nanti gue juga ke Bali gitu ya, gue nyusul, gue bilang ya kita beda hotel aja ya kan, beda kamar ya, dia kan lagi honeymoon ya kan, yang penting kan nanti bisa ada bersamanya gitu, ya udah nanti gue nyusul, ya udah iya ditunggu udah berapa bulan ini kok nggak ada honeymoon kelanjutannya. Nah udah gitu, boro-boro honeymoon, udah keburu cerai say. Oh iya ya, padahal pernikahan itu kan besar juga loh. Yang datang itu kayaknya banyak juga yang datang tuh. Tapi nggak sih, Balik modal dong berarti. enggak lah, itu kan aku kan ibaratnya aku nikah doang, tunangan mah teman-teman dekat doang kan. Iya, pas lagi tunangan juga. Iya. Enggak, emang ada undang sama Karisma Ya, tunangan. untungnya nggak jadi lah, nggak apa-apa, nggak di resepsi juga lah, daripada nanti sudah resepsi cerai-cerai juga sayang. ekspektasi mau pesta malamnya ke India ya kan, Apa? maksudnya siang-siangnya tuh ekspektasi ya kan, cerita Hayalan, ya hayalan. ya kan kita sebagai wanita pasti ada hayal-hayalan. Gue pengen gini. Ya, terus pernikahan pas gini. resepsi itu ya ibu-ibu kan, siang-siangnya ya ibu-ibu, tetangga, teman-teman jauh ya kan. Nah malamnya India, khusus India, pakai baju-baju India, tamu undangan juga pakai India ya kan, undang-undang penari India, ekspektasi say, ekspektasi. Tidak sesuai kenyataan. Jangan dulu ngomongin inilah, jangan dulu ngomongin resepsi lah. Honeymoon aja nggak jadi, apalagi resepsi yang jauh lebih mungkin ya kan. Foya-foya lah. Iya. Gila. Ya, ke Bali paling 20 juta Ember 20 juta. nggak jadi say. Jadi akhirnya endingnya Sekarang mikirnya dia sendiri aja bisa melang-lang buana, punya laki nggak bisa bikin gue seneng, nggak pernah ngajak healing, gue healing aja sendiri bisa bang aja pergi. Iya, asal ada apa duit. Gue lagi di Bali, Be udah nyusul aja sini, tapi gue nggak bisa, Be. Udah nggak apa-apa, nyampe bandara gue jemput. Nyampe ya kan. Ini mau honeymoon ke Bali aja nggak nyampe ini, nggak nyampe. Udah keburu cerai wah. Gimana ya? Mana ya? Matre katanya kan. Matre di mananya? Apa minta? Gue pernah minta mobil, minta rumah. Gitu. Mas kawin. mobil bukan mobil aja. Lah, mobil lah, cuma beda, jauh lah, cuma. Nah, terus ada kata-kata gaya hidup gue tinggi, terusnya gue matre. Kalau emang matre, kalau misalkan matre, mas kawin udah minta ratusan juta lah. Rumah, mobil, gue udah minta mana buktinya? Harus bedain lah dia mana cewek realistis, mana cewek matre beda. Harusnya harus bisa logika gitu loh. Itu bener nggak? Gitu. Tapi lu dari badan juga nggak berubah ya, maksudnya kenapa masalah tuh nggak kurus.
stabil gitu, nggak yang nggak langsung lupa jadi ini ya kan. ya kan sampai misalnya tinggal tulang doang. Kan orang kalau lagi kena masalah kan tinggal tulang doang gitu. Kalau itu mah aku tekanan batin Iya kan, iya dong. ya mungkin aku mikir gini, aku nih sama dia nih emang belum lama, jadi sakit hati aku tuh nggak terlalu dalam, cinta sama sayangnya aku juga belum terlalu dalam gitu, nggak terlalu tulus ibaratnya, nggak terlalu dari dalam banget gitu, jadi bisa disingkirkan lah ya, nggak terlalu kepikiran gitu karena belum terjun terlalu dalam gitu, karena emang kita nggak pacaran, ibaratnya kita kayak taruh loh. Iya, iya. Beneran, kayak pacaran, ketemu 3 kali, 4 kali makan doang, terus dia pulang gitu. Lucu. Lucu gimana ya, inilah alhasilnya kita kan nggak tahu karakter sifat Iya, orang. karena kita cuma pendekatan itu oke sebentar ini. Nah, iya, jadi kan ketahuannya busuknya setelah menikah gitu kan. Hasilnya apa? Jadi kecewa. Ya, gitu. Tapi muka dia bisa normal-normal aja sih gitu. Normal. Hebat sih. Kayaknya yang artis dia gitu. Artis ya, artis dia. Enggak. Oh bukan. Kebalik deh kayaknya. Kebalik ya. Gue disangka artis cilik Cilik Kita Kita Buana. Terus akhirnya Udah nggak tahu, bingung. Gara-gara ada film Karisma itu loh katanya. Karisma di Kita Buana apa tuh? Karisma sayang. Yang gitu tuh. Iya, Terus iya. aku pengen main film Indosiar katanya. wah, hayal-hayal lagi. Hayal-hayalan doang. Ya untungnya aku tuh ya bisa happy, bisa ceria tuh dekat sama orang-orang yang positivitas, Iya, kayak supportnya misalkan baik. support, udah gitu kan apa ya, Good vibe. satu frekuensi kita ngonten Indian itu udah menurut aku udah kesenangan banget, buat aku seneng gitu, happy karena kan kita emang hobinya ya konten gitu kan, jadi buat aku tuh menambah imun aku lah ya, menambah imun booster gitu. Iya, menambah imun bahagianya. Iya, punya kesibukan lah ya. Mungkin kalau aku nggak sibuk di rumah terus, iyalah bisa stres. Kalau di rumah terus mah tiduran aja, apa nggak ngonde kepala. Ya beran. Beneran. Ya tapi sih ya, maksudnya ya satu yang maksudnya apa ya? Iya itu tadi banyak orang sekeliling yang peduli gitu, yang pengen tahu kalau mereka bahagia, kita bahagia. Tapi kalau ngeliat lu misalkan ada komen apa gimana, jadi banyak lah orang yang sayang. Ya, Mbak, ya itu sih. Tapi gue sih masih ngeliat dia biasa-biasa aja. Maksud gue ya lu kuat gitu, karena enggak lah ini nggak seberapa gitu dibandingin iya kuat. Iya gue juga tahu orang kalau ditinggal pisah begitu sama orang ditinggal pisah meninggal ya pasti lebih sakit, pasti lebih terguncang orang yang ditinggal meninggal. air matanya nanti juga habis, beda kak. Tinggal meninggal tuh lebih sakit. Buktinya 4 tahun gue jadi janda bertahan sendiri, kuat gue. Lebih nggak bisa ngapa-ngapain Iya, gitu. karena apa kita ya? mau marah juga emang meninggalnya nggak bukan lagi berantem ya Nah kan? itu, meninggalnya kita lagi harmonisnya, romantis, ya kan? Punya suami yang perfect husband, ibaratnya yang treat aku. Ya, Dia stres tahu aku ditinggal almarhum. Aku sempat malah mau depresi dulu. Aku mau ikut aja lah, meninggal kata aku gitu. Sampai depresi tahu aku dulu. Nangisnya bukan gara-gara nangisin cowok ini. Aku malah sedihnya gara-gara yang pertama, bukan yang ini. Pokoknya intinya banyak orang yang kaya, mudah-mudahan kedepannya nanti dapat yang jauh lebih baik, yang bertanggung jawab sih yang paling penting. Mau mirip kayak siapa kayak, mau mirip kayak si Ronce atau mau mirip kayak Dono. tukang parkir kayak tukang beca, yang penting tanggung jawab, udah itu aja. Yang penting tanggung jawab menafkahi lahir dan batin. Yang bisa Iya, memuliakan perempuan. Jangan cuma lahirnya doang, pengen enaknya doang lo ya, kamu rugi lo jadi laki-laki. Iya. Jangan juga cuma ngasih uangnya doang ya kan. Diperhatiin enggak, cuma dicuekin. Nah itu juga lebih mana lo, lebih gimana coba? Intinya sebagai laki-laki tuh ya kita harus bisa ya mematrit wanita tersebut supaya nyaman sama kita. skincare mahal sekali. Iya, skincare perawatan nggak ditanggung BPJS. Iya benar. Nggak bisa nggak sih kita? Nggak bisa. Gila kan? Nah jadi itulah tadi yang gue ceritain kan. Badan dia juga masih bagus loh, nggak langsung drop drastis gitu kan. Kayak kurus pempeng gitu. Iya, terus lempeng kayak gitu. Aduh, nggak banget ya.
ambil Iya, hikmahnya, jadi pelajaran sih untuk kedepannya sih, gitu, biar lebih baik lagi. Terus, ya tentunya kita harus seleksi dulu kali ya, gitu, biar kita tuh tahu gitu. Jangan asal brem-brem. Gimana keluarga tuh nyokap? Kalau keluarga mah ibaratnya ngikutin sih kata aku. Tapi nggak menyalahin lu kan? Dia Orang tua aku ibaratnya ya dari awal juga sebenarnya mah belum siap, gitu. Aku tuh disuruh nikah lagi, gitu. Karena keadaan aja mendesak, akhirnya terjadi ke pernikahan. Kecewa orang tua. Ya udah. Gimana? Tapi balik lagi semua itu tergantung aku lagi gitu. Orang tua nggak bakal nyuruh aku gimana. yang penting anak bahagia. Iya, itu kan sekarang ya aku udah pengen sendiri, aku pengen cerai. Orang tuh nggak bisa ngapa-ngapain udah. Jadi gimana aku? Karena kan hidup kita yang jalanin dong. Iya, kalau doang kan cuma kasih restu doang. Iya, benar. Udah, itu aja sih. Nah udah, jadi mudah-mudahan kalian juga bisa mendoakan, mudah-mudahan kalian juga kuat, mudah-mudahan nggak stres, nggak sampai nangis depresi. Tapi ya senang tuh buktinya kayak senang-senang aja. Iya kan? Jadi balas dendam terbaik adalah apa? Menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Itu adalah balas dendam yang terbaik. Dan itu akan buktikan lu akan menyesal. Cuak. 50 Yang level 50 nggak 50 nih 20 kan 30 ya, murah banget lah. murah banget tuh kan